Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gue Dimas. Nah, di video gue kali ini gue bakalan ngasih tutorial gambar 3 dimensi di AutoCAD. Nah, ini di sini gue punya dua contoh gambar. Kali ini gue bakal bikin tutorial untuk gambar dua benda ini. Nah, di sini gue udah punya gambarnya. Sekarang langsung aja kita coba. Nah, kita coba buat yang gambar bannya dulu. Nih, ban ini. Pertama kita kita buat dulu profilnya. Karena di sini nggak diketahui dimensinya, jadi kita kira-kira aja gambarnya. Kita gambar di 2 dimensi dulu. Gambar seperti biasa, kita mulai dari bawah dulu. Dari bawah kita buat persegi panjang. Kira-kira aja teman-teman. Kita buat garis ke atas 30, ke kanan 30, kemudian ke atas kira-kira 10, kanan 20, ke atas 5, kemudian ke kirinya 15 saja. Kalau udah tinggal kita fillet, F enter, R enter 30, karena tadi ini kan panjangnya 30. Kita fillet, kemudian fillet lagi yang ini sekitar berapa, 3 aja kali ya, biar nggak terlalu besar juga. Oke, kemudian yang ini kita F enter, R enter 10. Nah, radiusnya 10 aja kita bikin. Oke, kemudian yang atasnya panjangnya 15, jadi kita fillet 15. Oke, kalau udah jadi kayak gini, tinggal kita mirror. Nah, ini mirror aja, ini enter, dan dari titik tengah sini kita tarik ke atas atau ke bawah. Kalau udah enter, kita buat profil bannya kira-kira aja sekitar 85. Nah, ini tanggung banget, jadi kita tengahin aja. Kita pindahin yang tengah ini ke sini, kemudian kita panjangin garisnya. Oke, yang satunya juga. Kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita ubah ke bentuk 3D, ke workspace 3D model. Nah, kemudian tampilan akan berubah seperti ini. Kita klik yang gambar rumah ini, berhome ini. Ini kita copy dulu, kita blok, terus kita klik yang panah ke bawah, pilih revolve, klik start pointnya di sini, kemudian end tengah pointnya di tengahnya sini. Oke, ini kita masukkan berapa derajat kita mau revolve. Misal kita mau revolve satu lingkaran penuh, berarti ketik 360 derajat, enter. Nah, sudah jadi gambarnya guys. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh yang kedua. Kita kembali ke top lagi. Oh ya, supaya gambar kita nggak berantakan. Nah, ini karena 3D ada 3 sumbu X, Y, Z. Nah, kalau misalnya kalian nggak narik garis bantu dulu, itu kemungkinan besar gambarnya bakal jauh banget. Jadi kita coba tarik garis bantu supaya dia tetap berada di sumbu Z seperti pada gambar yang lain. Sini kita buat rectangle, kira-kira aja ini. Nah, kalau udah kita klik home ini, buat line dari titik tengah sini ke atas. Karena di contohnya tidak ada dimensinya, kalian harus buat sekreatif mungkin. Kita buat lagi. Kalau udah ini kita pindahkan, kita klik, kita move, M, enter. Titik tengah ini kita pindahkan ke garis bantu tadi. Nah, kalau udah ada menu namanya love. Love ini untuk menggabungkan dua objek 2 dimensi. Pertama kita klik dulu, bebas mau dari atas dulu atau dari bawah dulu. Kita klik objek 1, kemudian klik objek 2. Nah, kalau udah tinggal klik enter. Kalau udah enter lagi, nah dia udah jadi seperti ini. Tinggal kita lubangi aja. Gimana cara lubanginya? Oh ya, tapi sebelum dilubangi kita bisa fillet dulu. Ada di sini namanya fillet edge. Kita masuk ke menu solid, terus kita klik fillet edge. Kita klik aja yang mau di fillet, hampir sama kayak 2 dimensi. Nah, kita klik ke garis sudut-sudutnya yang mau kita fillet.
Kita putar gambarnya, kita cari lagi yang mau di fillet. Kalau udah tinggal masukin radiusnya berapa, misal kita buat radiusnya 30, ntar udah enter lagi. Nah sudah jadi, please enter to add the fillet. Kalau udah enter lagi. Sekarang gimana cara ngelubanginnya? Kita pakai bentuk yang sama tapi dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian kita subtract. Jadi kita pakai menu ini nanti. Caranya ini kita copy dulu, CO, enter, ini kita copy aja ke samping, kemudian kita perkecil ini, kita klik, kita scale aja, enter. Nah misal kita scale 0,92 ya, enter. Sekarang kita pindahkan yang ini ke sini, gambar yang kecil ke yang besar. Kita buat dulu garis bantunya supaya dia tepat berada di tengah-tengah. Kita buat line, kemudian di sini kita buat line supaya tepat. Kita klik ini, kita move. Nah ini supaya akurat, kita ubah dulu ke 2 dimensi. Di menu home ini ada view, klik 2 dimensi, wireframe. Kemudian kita klik gambar yang kecil tadi, kita move ke gambar yang besar tadi. Nah ini di tengah-tengah sini cari yang gambar segitiga. Nah tepat di sini. Kalau udah garis bantunya kita hapus aja, delete. Kalau udah tinggal kita pakai menu subtract ini. Nah kalau misalnya kita lihat di realistik atau konseptual, dia nggak akan kelihatan. Nah seperti ini, kita buat di 2 dimensi dulu supaya presisi. Kemudian kita pilih menu subtract ini, pilih objek yang pertama dulu yang mau kita lubangi. Kita klik gambar yang besar, kemudian enter atau spasi juga bisa, dan kita klik mana gambar yang ingin kita buat lubang. Kita klik gambar yang kedua ini. Kalau udah enter lagi. Nah kalau di 2 dimensi kan nggak ketahuan, tapi begitu kita ubah ke realistik atau konseptual, dia akan bolong seperti ini, sesuai dengan bentuk yang gambar yang kecil tadi. Sekarang tinggal kita buat gagangnya. Kita buat dulu garis bantu di tengah-tengah ini. Oke, buat lagi sebelah sini, kita cari tengahnya yang gambar segitiga, klik. Nah seperti ini. Sekarang kita buat lingkaran, kita cari lingkaran, terserah mau pilih pakai yang mana, tapi di sini gue pakai yang ini. Kita klik dari tengah sini ke ujungnya sini. Nah kemudian kita ubah dulu, kita kan mau buat lingkaran melengkung ke sini, tapi kita harus merubah dulu USC atau koordinat. Kita ubah ini dari top ke front karena kita mau buat lengkungan yang di atasnya ini, di atas keranjangnya ini. Berarti kita ubah ke front, karena kalau tetap di top atau di world seperti ini, lingkarannya akan berada di sumbu X dan Y. Tapi begitu kita pindah ke front, nah lingkaran itu akan membentuk di sumbu X dan Y juga, tapi dia posisinya berubah. Karena kita coba buat lagi lingkaran. Nah kita pakai yang ini aja, pakai ARC aja biar gampang. ARC yang start and radius. Nah ini kita klik startnya dari kanan sini, sebelah kanan keranjang. Kita cari titik tengahnya, ini titik akhirnya di tengah-tengah lingkaran ini. Nah radiusnya kita sesuaikan aja sama besar ini. Kalau udah tinggal kita klik tanda panah ke bawah ini, kita swipe aja nih. Nah apa yang kita swipe, yang gambar ini kan kita swipe itu yang lingkaran tadi dengan lingkaran ini. Kalau udah kita select, kita enter, kemudian kita select pathnya atau jalurnya. Kita kan bakal bikin lingkaran ini melengkung ya, seperti gambar yang dicontoh ini. Kita klik pathnya atau jalurnya ini, dia akan jadi seperti ini. Oke ya teman-teman, sekian dulu gambar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.